Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Sahabat, video ini lanjutan dari part 1, yaitu video yang pertama tentang Asma As-Samusa. Jadi kalau sahabat belum melihat atau belum mengetahui Asma As-Samusa yang benar, yang valid, lihat di part pertama video ini, atau kami taruh linknya di deskripsi, bisa sahabat lihat dan klik dari sana. Sekarang kami fokus membahas khasiat-khasiatnya yang maha dahsyat dari Asma As-Samusa. Yang pertama khasiatnya adalah untuk mendatangkan orang yang melarikan diri. Ini bebas sahabat yang melarikan diri, puter giling, ini entah suaminya atau istrinya atau orang lain, bebas. Jadi Asma As-So tadi sahabat yang kita bahas itu, yang di atas ini ditulis di kertas, kemudian ditulis pula nama orang yang melarikan diri. Jadi ditulis Asma As-So nih, ambil kertas kosong, ditulis Asma As-Samusa ini, dan nama orang yang melarikan diri beserta ibunya. Beserta ibunya, kan biasanya beserta bapaknya sahabat. Ini beserta ibunya, tetapi ditulisnya di balik kertas. Kertas satunya, yang arah satunya full dengan Asma As-So, yang di belakang kertas ditulis nama yang pergi bersama dengan nama ibunya. Kalau yang pergi cowok dan ibunya Romlah contohnya, maka tulis Fulan diganti dengan Ahmad bin Romlah. Kalau yang pergi cewek namanya Fatimah, maka ganti Fatimah binti Romlah. Seperti itu. Selanjutnya ditulis taukil sahabat, pemasrahan atau permintaan tolong dengan khodamnya Asma As-Samusa ini. Jadi ditulis seperti berikut ini: tawakkalu ya khuddama hadhil asma'i wa hayyiru qalba fulan bin fulanah. Nah, ini kalau cowok, fulannya diganti nama cowok, bin fulana diganti nama ibunya. Kalau seumpamanya Ahmad bin Romlah, nama ibunya Romlah. Kalau cewek diganti nama cewek, Fatimah binti Romlah, seperti itu. Fulan diganti nama orangnya, Fulanah diganti nama ibunya, seperti itu sahabat. Kalau cowok pakai bin, kalau cewek pakai binti. Nah, tawakkalu ya khuddama hadhil asma'i wa hayyiru, tulis titik-titik yang seperti yang kami jelaskan, al-abikih hatta yarji'a ila hadal makan. Sampai sini tulisannya sahabat. Tawakkalu, jadilah wakil kami, layanilah kami, bantu kami, layanilah kami, wahai khuddamnya Asma As-Samusa ini, wahayyiru, dan gundagulanakan, bingungkan pikirannya, ingatkan terus kepada kita, maksudnya sebut namanya tadi al-abiki, yang kabur, hatta yarji'a ila hadzal makan, sehingga datang kepada tempat ini atau rumahnya. Nah, setelah tulisan selesai, kemudian kertas itu digantungkan di pintu rumahnya orang yang melarikan diri. Kalau orang lain, kalau suami istri, ya di rumahnya. Insya Allah akan kembali sahabat, akan ingat terus, dia tidak akan fokus mau kerja, ingat terus yang di rumah. Apalagi kabur dengan orang, dia akan benci seketika, akan melihat orang yang membawanya seperti wujud-wujud yang menjijikkan. Ini terbukti seperti itu sahabat. Jadi dia akan kembali ke rumahnya. Ini yang pertama khasiat daripada Asma As-Samusa. Yang kedua, cara merusak akal orang zalim supaya merana sepanjang masa dan tidak ada tujuan. Tetapi ingat sahabat, ini khusus yang benar-benar zalim. Kalau tidak zalim ini dimainkan, maka akan bahaya pada sahabat. Ini fokus dan khusus untuk orang yang benar-benar zalim. Caranya adalah Asma As-Samusa ini ditulis di kertas. Kemudian tulisan tersebut diikatkan pada bagian sebelah bawah sayap burung. Burung apa saja sahabat, kalau bisa burung yang panjang umurnya. Nah, ketika sudah dihilangkan burung tadi, sudah pergi, maka hilanglah akal orang yang zalim tadi yang diinginkan, dan merana sepanjang hidupnya. Dia sepanjang masa hidup tanpa tujuan.
dan orang itu tidak akan sembuh sebelum tulisan diambil dari burung yang telah dilepas tadi. Tidak akan sembuh kecuali burung yang dilepas tadi yang membawa tulisan itu kita tangkap kembali, kemudian kertasnya tadi dilebur dengan air, barulah setelah itu orang yang zalim gila akan sembuh kembali. Ingat sahabat, ini tidak boleh dibuat main-mainan. Ini hanya benar-benar orang yang zalim yang menindas, memakan haknya orang-orang yang lemah. Seperti itu sahabat. Yang nomor 3, supaya pencuri perutnya kembung dan mengembalikan barang yang curiannya. Jadi pencuri itu kembung sehingga mengembalikan curiannya. Ini bukan seperti sihir sahabat ya, karena ini hak kita. Mau dihukum, mau digimana atau apa, ini biar jerah gitu, biar jerah. Jadi orang yang mencuri kembung sampai mengembalikan curiannya. Caranya adalah Asma Musa ini ditulis. Asma Musa ini ditulis di atas kertas polos. Setelah itu tulislah taukil tadi sama seperti yang pertama, yaitu ditulis tawakkalu ya huddama hadhil asma'i fantafikhu batna man saraka mata'i hatta yaruddal masruqa ilayya. Jadi sama dengan tadi artinya, layanilah kami atau bantu kami, jadilah wakil kami wahai Huddam Asma Musa, tiuplah perutnya orang yang mencuri barangku sehingga dia mengembalikan kepadaku. Kalau tidak, tetap tiup sampai kembung. Seperti itu sahabat. Kemudian taruhlah tulisan itu ke dalam tempat air yang ditiup angin, kemudian ditutup. Di sini dijelaskan di paling bawah sahabat, bahwasannya wadah yang bisa ditiup angin itu maksudnya sebasa plastik, balon, girba atau sebangsa yang bisa kemasukan angin gitu. Jadi bisa ditutup kayak kita tiup terus ditutup, intinya plastik lah, seperti itu biar mudah dipahami. Jadi tulisan tadi ditaruh ke dalam tempat air yang ditiup angin, kemudian tutup. Ketika ada angin masuk, tutup atau dengan tiupan. Dan tempatnya air itu, nah plastik yang ada airnya tadi itu ditaruh di tempat mana barang yang dicuri, tempat yang hilang, di sana ditaruh. Air yang sudah ditaruh kertasnya yang ditulis Asma tadi, ditaruhlah di tempat yang hilang. Maka orang yang mencuri barang itu tidak akan sembuh dari perutnya yang kembung sebelum barang yang dicuri itu dikembalikan kepada yang punya barang tersebut. Insya Allah sangat manjur ini sahabat, dan ini sudah terbiasa diuji oleh pakar-pakar ilmu hikmah zaman dahulu. Selanjutnya sahabat, yang nomor 4, untuk menyembuhkan sakit kena sihir, sakit panas, kemasukan jin, orang yang dihasudi atau didengkiin orang terus, orang yang selalu takut, ada yang nakut-nakutin dan digertak atau diancam dan lain sebagainya. Nah, ini solusinya juga dengan Asma Musa. Caranya cukup mudah. Caranya cukup Asma Musa itu ditulis di atas kertas yang polos, lalu dilipat kecil-kecil sekali dan terus dikalungkan kepada orang tersebut. Kalau bisa sahabat, jangan menanggung, yaitu kertas tadi itu dilipat lagi dengan plastik, terus carikan bandul yang bagus, bandul kalung, pergi ke tempat perhiasan kalung sehingga paten di dalam dan kalungkan. Itu manjur sahabat untuk Asma Musa. Yang nomor 5, pelet mahabbah. Di sini dijelaskan mangkatabaha fi hirqatin min atharil matlubi wa ja'alaha fi sirajin biduni zibakin aw wardin khalisin ata matlubuhu fi asra'i min lamhil basar. Jadi barang siapa yang mau mahabbain pelet, maka tulis Asma ini di kain bekasnya orang yang dituju, entah laki atau perempuan. Kain bekasnya cari, kan bisa kalau mau dinikahin, syaratnya mau dinikahin, minta tolong pihak ketiga. Setelah itu ditulis Asma tadi di kain bekas orang yang dimaksud, wa ja'alaha fi sirajin, dan menjadikannya sumbu dia di lampu teplok, lampu lama itu, dengan minyak merkuri atau dengan minyak mawar yang asli. Maka orang itu akan datang yang di mahbain tadi lebih cepat dari pandangan mata.
lebih cepat dari kilat. Maksudnya langsung tersentuh ke hatinya. Dia akan datang langsung ingat masalah, datang ke tempat, lihat situasi sahabat. Ini bahasanya maksudnya langsung kena hatinya, langsung memikirkannya seperti itu. Jadi sahabat, dalam masalah mahabbah ini, orang yang mendapatkannya bekas kainnya lebih banyak, lebih baik, seperti itu. Ini reaksinya ketika bekas pakaiannya itu habis. Satu contoh nih, kita dapat bekas pakaiannya sedikit, otomatis bisa dibakar, dibuat sumbu lampu, atau dibakar hanya 1 malam, bisa habis. Tetapi ada yang dapat banyak bekasnya, otomatis kalau banyak maka akan menjadi 3 malam, dilanjutkan malam selanjutnya sampai habis. Itu katanya yang mencoba lebih gawat lagi hasilnya, semakin banyak bekas kain yang didapat. Nah, kalau suami istri sahabat, contoh tetap dalam satu rumah tetapi tidak akur, atau satunya mulai memudar cintanya, maka caranya istri atau suami itu mengambil sarung, sampir, atau intinya pakaian bawahnya suami atau istri tadi, langsung saja ditaruh, itu bukan bekas-bekasan, utuh-utuh ditaruh kepada kobaran api. Dia akan kembali kepada cinta seperti dulu sahabat. Maksudnya pakaian tadi yang dileburkan kepada kobaran api ditulis dengan asma aso dan nama yang dituju. Seperti itu sahabat tentang asma aso. Semoga sahabat faham dan mengerti dan diamalkan untuk kebaikan. Semoga sangat diijabai oleh Allah secepat kilat untuk pengamal ini. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.